Penguasa Istana Naga Langit Bab 216. Chen Ping, kamu belum mati, kamu belum mati. Suyuki begitu bersemangat hingga dia langsung melompati dan memeluk Chen Ping dengan erat. Pada saat ini, dia tidak lagi peduli dengan pandangan orang-orang di sekitarnya, dia hanya memeluk Chen Ping sampai mati dan tidak melepaskannya. Tubuh Chen Ping masih terasa sedikit dingin. Namun meski begitu, Suyuki tidak mau melepaskannya. Lepaskan, jika kamu tidak melepaskannya, aku akan benar-benar dicekik sampai mati olehmu, kata Chen Ping sambil terbatuk-batuk. Ketika Suyuki mendengar ini, dia sangat ketakutan sehingga dia buru-buru melepaskan tangannya, tetapi melihat bahwa Chen Ping tidak dalam masalah, tetapi melihat dirinya sendiri dengan senyuman buruk di wajahnya. Suyuki memberinya tatapan kosong sebelumnya. Ketika penonton melihat bahwa Chen Ping sebenarnya belum mati, mereka semua menunjukkan kegembiraannya, sehingga Liao Fei tidak bisa main-main. Nah, siapa kamu sebenarnya? Bagaimana Anda bisa menyerap Yin Cold Qi dan tidak mati? Liao Fei bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Saya kakekmu. Wajah Chen Ping sangat marah. Baru saja Liao Fei memanfaatkan kehalusan Qi Dingin Yin untuk menyerang Lin Tianhu, dan juga berbicara menentang Suyuki. Chen Ping telah mendengar semuanya, dia tidak bisa bergerak. Kamu mencari kematian? Liao Fei dimarahi dan wajahnya langsung berubah jelek. Sekarang serahkan Seven Star Disc kepadaku. Dan mungkin aku bisa membuat kematianmu sedikit tidak lebih menyakitkan. Chen Ping melambai ke arah Liao Fei. Dia terlalu malas untuk mengikuti jejak tinta orang seperti itu. Jadi kamu menginginkan Seven Star Disc milikku? Wajah Liao Fei berubah, suram dan menakutkan. Satu tangan mencengkeram piringan bintang 7 dengan erat. Sepertinya dia tidak akan memberikannya sama sekali kepada Chen Ping. Aku memberimu kesempatan, kamulah yang gagal menangkapnya. Chen Ping memandang Liao Fei dengan acuh tak acuh. Matanya dipenuhi niat membunuh. Nak, meskipun kamu menyerap Qi Dingin Yin dan tidak mati, kamu tetap bukan tandingan dari cakram bintang 7 milikku ini. Berhentilah bicara besar-besaran di sini. Majulah. Niat membunuh yang kuat muncul dari tubuh Liao Fei. Dia tidak berani meremehkan Chen Ping terlalu banyak. Seseorang yang bisa menyerap Yin Cold Qi dan tidak mati pasti berbeda dari orang normal. Tuan Chen, terima kasih telah menyelamatkan nyawa putriku. Tidak ada cara untuk membalas budimu. Hari ini aku hanya bisa membalasmu dengan kematianku. Aku akan menahannya. Kalian lari. Master Dao Busu sudah terluka parah, tetapi pada saat ini, dia sekali lagi menonjol. Berniat mati-matian memblokir Liao Fei, sehingga Chen Ping dapat memimpin yang lain untuk melarikan diri. Chen Ping mengulurkan tangan untuk menghentikan Guru Dao Busu dan berkata sambil tersenyum tipis, berurusan dengan sampah yang hanya bisa mengandalkan harta adalah hal yang adil. Kamu tidak perlu berjuang untuk hidupmu. Saat Chen Ping selesai berbicara, dia mengacungkan jempolnya dengan nada menghina ke arah Liao Fei. Nah, aku akan membunuhmu. Liao Fei sangat marah. Dan aura pembunuhan di sekujur tubuhnya semakin tebal. Sementara pada saat yang sama cakram bintang 7 di tangannya samar-samar memancarkan cahaya berkabut. Melihat cakram bintang 7 di tangan Liao Fei seringkali menampakkan penglihatan, apakah itu Guru Dao Busu atau Gu Wentian, mereka semua terkejut. Chen Ping, sebaliknya, tersenyum menghina dan menemukan kursi untuk langsung duduk. Apakah kamu memiliki keterampilan lain selain menggunakan harta karunmu? Chen Ping bertanya dengan ekspresi acuh tak acuh. Nah, kamu tidak perlu memprovokasiku, aku tidak akan tertipu oleh tipuanmu. Bukankah Yin Cold Qi masuk ke tubuhmu dan tidak mati? Kalau begitu aku akan membiarkanmu menyerap lebih banyak Yin Cold Qi.
Aku akan lihat berapa lama tubuhmu bisa menahannya. Setelah Liao Fei selesai berbicara, cakram 7 bintang terdorong ke depan, dan aliran ki dingin yin mengalir keluar dari cakram 7 bintang. Suhu di dalam ruangan langsung turun ke titik beku, dan semua orang memeluk bahu mereka, menggigil kedinginan. Tapi Chen Ping duduk di kursi, tidak bergerak, dan tidak merasakan kedinginan. Yin Qi yang dingin menyelimuti Chen Ping dan memasuki tubuhnya melalui 7 lubangnya, dan perlahan, embun beku mulai terbentuk lagi di rambut Chen Ping. Hahaha, kali ini aku akan membekukanmu dan membuatmu hancur berkeping-keping. Aku akan lihat bagaimana kamu masih bisa hidup. Melihat rambut Chen Ping mulai membeku lagi, Liao Fei tertawa terbahak-bahak penuh kemenangan. Hanya saja, embun beku di kepala Chen Ping segera menghilang dengan mata telanjang. Dan tidak peduli seberapa banyak yin dingin qi memasuki tubuh Chen Ping, itu tidak dapat lagi membuat perubahan apapun pada tubuh Chen Ping. Bagaimana ini mungkin? Liao Fei terkejut dan buru-buru melepaskan semua yin cold qi dari dalam Seven Star Disk. Penguasa Istana Naga Langit Bab 217. Semua ki dingin yin ini diserap dari Xiao Ru, dan pada saat ini, semuanya dilepaskan dan melilit Chen Ping. Dengan senyum tipis di wajahnya, Chen Ping menjalankan keterampilan kondensasi jantungnya secara maksimal, menyempurnakan yin cold qi yang memasuki tubuhnya. Sekarang Chen Ping sudah berada di pelatihan Qi tingkat 6. Kecepatan pemurniannya jelas jauh lebih cepat. Sampai yin dingin Qi dari seluruh cakram bintang 7 menghilang, Chen Ping tidak membeku lagi, sebaliknya, kekuatannya meningkat lebih banyak. Cakram bintang 7 ini benar-benar bagus, saya harus mendapatkannya hari ini. Melihat cakram bintang 7 di tangan Liao Fei, Chen Ping tanpa menyesal menunjukkan tatapan serakah. Dengan Seven Star Disk, kultivasi Chen Ping akan 2 kali lebih efektif dengan setengah usaha. Ada sedikit kepanikan di wajah Liao Fei. Dengan begitu banyak energi dingin, Chen Ping bahkan tidak merasa terganggu. Mungkinkah orang ini juga memiliki harta asing di tubuhnya? Liao Fei curiga bahwa Chen Ping juga memiliki harta karun di tubuhnya. Jika tidak ada yang berani menyerap yin dingin qi dalam jumlah besar dengan kemampuannya sendiri. Bahkan tuannya, pembasmi Dao, tidak bisa. Nak, bukankah kamu juga mengandalkan harta karun? Kalau tidak, bagaimana mungkin kamu bisa menolak begitu banyak yin cold qi? Mata Liao Fei sedikit terpaku saat dia menatap Chen Ping dengan tatapan mematikan. Dia ingin menemukan keberadaan harta karun dari tubuh Chen Ping, tetapi setelah melihatnya beberapa saat, dia tidak tahu di mana harta karun Chen Ping disembunyikan. Mendengar Liao Fei berkata demikian, Chen Ping tersenyum dingin. Aku sudah mengatakannya, aku sendiri adalah harta karunnya, jadi silakan gunakan apapun yang kamu punya. Nak, jangan berpikir hanya karena racun dinginmu tidak menyerangmu. Kamu tidak terkalahkan. Aku akan menunjukkan kekuatanku hari ini, kata Liao Fei secara mengejutkan. Dia langsung memetik 7 bintang di atas cakram 7 bintang dan memindahkan posisi 7 bintang itu sedikit. Sementara dahi Liao Fei dipenuhi keringat setelah menggerakkan ke-7 bintang itu sedikit, dia tampak seperti akan menghilang. Dengan suara siulan yang tajam, awan kabut hitam segera terbang keluar dari dalam cakram bintang 7, seperti awan guntur yang berjatuhan ke arah Chen Ping. Melihat pemandangan di depan mereka, Su Wenzong dan Su Yuqi akan menjadi ketakutan, tetapi Gu Wentian dan Lin Tianhu sedikit lebih baik. Lagi pula mereka telah melihat naga yang kesal di kursi naga di halaman Gu Wentian dan ini semacam adegan. Tapi meski melihatnya,
wajah keduanya berubah jelek saat ini. Roh Yin, ini adalah Roh Yin. Tuan Chen, berhati-hatilah. Dao Wuwei menggeram, segera menjepit jarinya dan mengucapkan kata-kata itu. Dao Wuwei segera meletakkan tangannya di bahu Master Dao Busu. Sekarang Master Dao Busu terluka parah lagi. Dia tidak cukup kuat untuk mengusir roh-roh jahat ini, jadi dia harus membantu Master Dao Busu. Tapi tidak peduli seberapa banyak guru Dao Busu melantunkan mantra pengusiran setan, roh-roh itu tampaknya tidak takut sama sekali. Segera, awan kabut hitam memenuhi ruangan, dan suara tangisan, jeritan, dan desisan terdengar di mana-mana, yang sangat menyeramkan untuk didengar. Pada saat ini, kabut hitam itu dengan cepat mengembun dan terkonsentrasi menjadi monster dengan gigi dan cakar. Menerkam ke arah Chen Ping. Jiwa Yin yang kecil, bagaimana itu bisa menyakitiku? Sudut mulut Chen Ping sedikit terangkat dan sedikit senyuman menghina muncul. Sekarang dia telah mencapai pelatihan Qi tingkat ke-6, dia benar-benar seorang kultivator abadi. Jadi bagaimana dia bisa takut pada jiwa Yin yang kecil? Dengan jentikan jari Chen Ping, beberapa kilatan cahaya keemasan muncul, semuanya mengenai kabut hitam, seketika menyebabkannya menghilang. Ketika Liao Fei melihat ini, dia tiba-tiba menggigit jari tengahnya dan setetes darah jatuh ke dalam cakram bintang 7, dan seketika cakram bintang 7 itu terlempar dan jatuh. Dan kabut hitam yang terus-menerus muncul mulai mengeluarkan darah samar warna merah. Sepertinya jika aku tidak membantu kalian, kalian tidak akan tahu apa artinya memiliki cahaya kunang-kunang yang berani bersaing dengan kejayaan bulan putih. Menghadapi kabut hitam merah samar, Chen Ping dengan kuat mengulurkan telapak tangannya ke depan. Di telapak tangannya, cahaya keemasan perlahan muncul. Cahayanya semakin terang, dan pada akhirnya, bagaikan matahari yang menyilaukan di atas kepala. Penguasa Istana Naga Langit Bab 218. Kebenaran Dao Agung, seni penurunan surgawi, cahaya pengusir kejahatan. Kumpulkan untukku. Dengan teriakan keras, cahaya itu langsung melepaskan tekanan tak berujung, seperti matahari dengan cahaya 10.000 kaki, dan cahaya keemasan melesat langsung ke kabut hitam itu. Seperti tikus bertemu kucing, seperti salju bertemu matahari, di bawah cahaya itu, kabut hitam langsung ditelan, dan kemudian semuanya tersedot ke dalam tubuh Chen Ping, mengetahui bahwa semua ini akan membantu Chen Ping. Hati skill kondensasi mampu melahap segalanya dan menyempurnakan segalanya, inilah yang membuat skill kondensasi jantung begitu mengagumkan. Cahaya menghilang dan semuanya tenang kembali. Keheningan terjadi di dalam ruangan saat semua orang menatap Chen Ping dengan mata terbelalak. Terutama Taois Wu Wei, pada saat ini, wajahnya penuh rasa malu dan merah. Mengingat penghinaannya terhadap Chen Ping di awal, dia merasakan wajahnya terbakar karena malu. Liao Fei mengambil dis 7 bintang dan menatap Chen Ping dengan mata terbelalak. Mantra macam apa ini? Mungkinkah itu seni yang abadi? Rasa dingin yang dingin dan menusuk langsung menjalar ke seluruh tubuh Liao Fei, menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar. Saat ini, wajah Liao Fei tidak lagi memiliki arogansi dan dominasi seperti awalnya, yang tersisa hanyalah ketakutan. Teknik abadi seperti itu adalah sesuatu yang bahkan nenek moyangnya tidak bisa lakukan. Keringat di sekujur tubuh Liao Fei meledak dan hanya ada satu pikiran di kepalanya, yaitu melarikan diri. Dia hanya punya satu pikiran di kepalanya, dan itu adalah lari sejauh mungkin. Tapi ketika pikiran Liao Fei muncul, Chen Ping berbicara dengan senyuman dingin, "Kamu ingin melarikan diri bukan?
Hanya saja kamu tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Serahkan Seven Star Disc kepadaku dan aku bisa membuat kematianmu hanya sedikit menyakitkan. Mata Liao Fei terus melihat ke sekeliling, seolah-olah dia sedang memikirkan tindakan balasan. Dan dari waktu ke waktu, dia melihat cakram bintang 7 di tangannya, dia berjuang di dalam hatinya, membuat keputusan. Kamu hanya punya 10 detik untuk memikirkannya. 10, 9, 8, petik 2 titik 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 petik 2. Melihat Chen Ping yang sedang menghitung dengan wajah acuh tak acuh. Dahi Liao Fei dipenuhi keringat dingin. Dia tidak bisa melawan, tapi dia agak enggan untuk menyerahkan Seven Star Disc. Dan jika dia menyerahkan Seven Star Disc, Chen Ping tidak akan melepaskannya. Dia hanya akan membiarkannya mati dengan kematian yang menyakitkan. Liao Fei belum ingin mati, dia kesulitan mendapatkan keterampilan ini, dia belum cukup berpura-pura. 1. Chen Ping melontarkan kata itu dengan acuh tak acuh. Cakram bintang 7 untukmu. Liao Fei tidak berani ragu lagi dan melemparkan cakram bintang 7 ke arah Chen Ping. Chen Ping melompat dan menangkap Seven Star Disc secara langsung. Liao Fei, sebaliknya, memanfaatkan lompatan Chen Ping untuk berbalik dan berlari menuju pintu, secepat yang dia bisa. Tuan Chen, Liao Fei telah melarikan diri. Melihat Liao Fei melarikan diri, Master Dao Busu buru-buru berteriak. Berlari, sudut mulut Chen Ping terangkat. Dan seluruh tubuhnya juga langsung keluar seperti bola meriam dalam sekejap. Hanya dalam beberapa detik, Chen Ping kembali dari luar, dan di tangannya, dia membawa Liao Fei yang melarikan diri. Pada saat itu, Liao Fei yang tak terkalahkan seperti anjing mati, digendong kembali oleh leher Chen Ping. Melihat Chen Ping menarik kembali Liao Fei dengan begitu mudah, hati semua orang terguncang. Tamparan, Chen Ping melemparkan Liao Fei ke tanah, menatapnya dengan mata acuh tak acuh. Dengan aura penghinaan terhadap segala sesuatu yang membuat semua orang di ruangan itu merasa ingin berlutut dan bersujud. Liao Fei terengah-engah dan menatap Chen Ping dengan tatapan memohon di matanya, "Tolong. Guru mengampuni nyawa saya telah memberi Anda cakram bintang 7. Saya harap guru akan mengampuni hidup saya, menyelamatkanmu." Chen Ping mencibir sambil menarik Su Yuqi yang masih shock, "Saat kamu baru saja menganiaya istriku. Apakah kamu memikirkan konsekuensi seperti itu? Seekor naga memiliki sisik yang akan membunuhnya jika disentuh, dan istriku adalah sisikku, jadi kamu harus mati hari ini." Su Yuqi memandang Chen Ping. Satu tangan ditarik oleh Chen Ping, tangan lainnya menutupi bibir merahnya, dadanya naik turun, jantungnya gelisah. Penguasa Istana Naga Langit Bab 219. Meskipun dia tidak pernah tidak setuju untuk menikah dengan Chen Ping, dan sekarang sama sekali bukan istri Chen Ping. Ketika Chen Ping mengucapkan kata-kata itu barusan, hal itu membuat seluruh tubuh Su Yuqi gelisah. Saat ini di mata Su Yuqi, Chen Ping adalah pangeran yang tinggi dan tampan. Jika Chen Ping melamarnya saat ini, dia tidak akan ragu untuk mengatakan ya. "Tidak, aku tidak bisa mati. Kamu tidak bisa membunuhku. Leluhur utamaku adalah pembasmi Dao. Jika kamu membunuhku, dia akan membalas dendam padaku." Wajah Liao Fei penuh kepanikan, bagian bawah tubuhnya basah, dan dia benar-benar membuat dirinya ketakutan. "Aku akan menunggu." Chen Ping tersenyum acuh tak acuh. Lalu menurunkan satu kakinya. Puff! Kepala Liao Fei meledak seperti semangka matang. "Ah!" Su Yuqi terkejut dan langsung melompat ke pelukan Chen Ping.
melihat pemandangan di depannya. Su Wenzong memiliki perasaan campur aduk di hatinya, sementara Lin Tianhu dan Gu Wentian di samping sama-sama melirik Su Wenzong dengan iri. Dilihat dari statusnya, Su Wenzong masih sedikit berbeda dengan Gu Wentian dan Lin Tianhu, meskipun ia adalah orang terkaya di Hongcheng, namun di era pencaksilat ini, status keluarga bisnis sederhana bukanlah setinggi itu, kecuali jika ada seniman bela diri dalam keluarga, atau kehadiran seniman bela diri kuno, status keluarga dapat ditingkatkan. Sekarang Su Wenzong memiliki menantu laki-laki seperti Chen Ping, status keluarga Su tentu saja tidak perlu dikatakan lagi, bahkan jika itu adalah Gu Wentian dan Lin Tianhu. Mereka harus bersikap sopan ketika bertemu Su Wenzong di masa depan. "Tuan Su, selamat," Gu Wentian berbisik setelah Su Wenzong mengucapkan selamat. Su Wenzong tersenyum rendah hati. "Gu bilang ini masih terlalu dini, anak muda sekarang tidak tahu." Karena Tuan Su tahu hal itu tidak mungkin untuk dikatakan, kenapa kamu tidak berkumpul secepatnya? Untuk menghindari mimpi panjang, Gu Wentian tersenyum pada Su Wenzong, yang langsung mengerti apa yang dimaksud Gu Wentian. Taois Busu menemukan seseorang untuk membersihkan kamar sampai bersih. Lalu Su Yuqi pergi dari pelukan Chen Ping. "Apakah kamu sengaja memanfaatkanku?" Su Yuqi bertanya pada Chen Ping. "Siapa yang memanfaatkanmu? Jelas sekali kamulah yang memasukkan dirimu ke dalam pelukanku," kata Chen Ping dengan ekspresi tercengang. "Aku tidak membicarakan itu, yang aku bicarakan. Siapa yang baru saja menyuruhmu mengatakan bahwa aku istrimu? Apakah kamu tidak memanfaatkanku?" Su Yuqi berpura-pura marah dan berkata, "Oh, kupikir kamu bersedia menjadi istriku. Jadi itu hanya angan-anganku saja, maka aku tidak akan mengatakannya di masa depan," kata Chen Ping dengan wajah tenang, setelah dia selesai berbicara. Chen Ping berbalik dan berjalan menuju luar rumah. Saat dia berbalik, sudut mulut Chen Ping terangkat dan dia tersenyum diam-diam. Su Yuqi tercengang dan agak tercengang. Dia hanya mengikuti Chen Ping sebagai lelucon. Kenapa Chen Ping tidak melihatnya? Su Wenzong juga sedikit tercengang saat ini, dan berjalan dan memutarbalikkan Su Yuqi. "Kata-kata apa yang kamu ucapkan? Jika bukan karena Chen Ping, kita semua akan mati. Lihat Chen Ping, dia sedih sekali. Kenapa kamu tidak pergi dan berbicara dengannya?" Su Yuqi agak malu. Tapi pada akhirnya, dia mengertakkan gigi dan lari. "Kuno, Tuan Chen menginginkan sikat roh dan merah terang. Saya akan mengambilnya sekarang." Master Dao Busu menyelesaikan kalimatnya dan berbalik menuju ruang samping. Dengan cepat membawa sikat roh dan pasir merah terang dan menyerahkannya kepada Gu Wentian. "Kuno, tolong tanyakan juga atas nama saya. Meskipun Yin Colt Ki putri saya telah diserap dengan bersih. Tetapi apa yang dikatakan Tuan Chen tentang badan kristal es, secara otomatis akan menyerap Yin Colt Ki. Jadi tidak butuh waktu lama untuk putriku menderita pilek yin lagi?" Guru Dao Busu berkata kepada Gu Wentian dengan wajah penuh permohonan. "Bagus. Aku akan pergi dan bertanya pada Tuan Chen sekarang juga," Gu Wentian berkata sambil mengangguk sambil menerima sikat roh dan warna merah terang. Namun saat Gu Wentian hendak keluar dan bertanya kepada Chen Ping, tiba-tiba terdengar suara gemuruh Su Yuqi dari luar. "Sialan Chen Ping, jika kamu berani berbohong padaku, aku akan menghajarmu sampai mati." Hanya untuk melihat Chen Ping berlari ke kamar dengan senyum lucu di wajahnya, dengan Su Yuqi mengejarnya, hanya untuk dihentikan oleh Su Wenzong. Penguasa Istana Naga Langit Bab 220. "Tempat apa ini? Jangan main-main." Su Wenzong menguliahi Su Yuqi.
Sebelum melihat ke arah Gu Wentian dan Guru Dao Busu dan yang lainnya dengan senyuman di wajahnya yang penuh rasa malu. Beberapa orang juga tersenyum dengan rasa iri di mata mereka. Tuan Chen, meskipun ki dingin yin dalam tubuh putri Guru Dao Busu diserap dengan tergesa-gesa, tetapi Anda juga mengatakan bahwa dia adalah semacam tubuh kristal es. Dan akan terus menyerap yin dingin ki dari sumbernya. Ini dikhawatirkan dalam waktu singkat, tubuhnya akan diserang oleh yin cold ki lagi. Jadi, sebelum Gu Wentian selesai mengikuti Chen Ping langsung menyela dengan lambaian tangannya. Taois Busu, putrimu tidak akan mendapat masalah untuk saat ini. Tubuh kristal esnya adalah fisik yang langka dalam 100 tahun. Dengan kekuatanku saat ini, aku dapat membantunya menyingkirkan yin cold ki sepenuhnya, tapi saya lebih suka dia terus berkultivasi. Jadi ketika kekuatan saya meningkat, saya secara alami akan memberinya transformasi fisiknya. Untuk saat ini putri Anda tidak akan terpengaruh dengan cara apapun. Saya akan datang secara teratur untuk membantu putri Anda menyerap ki dingin dari tubuhnya. Chen Ping berkata kepada Guru Dao Busu. Dengan kekuatan Chen Ping saat ini, dia dapat membantu putri Guru Dao Busu menyingkirkan ki dingin yin dan tetap membuatnya tampak abadi. Tetapi kemudian, fisik tubuh kristal es ini tidak akan diolah dan akan sia-sia. Jadi Chen Ping bermaksud membantu putri Guru Dao Busu memasuki jalur kultivasi setelah kekuatannya meningkat. Tetapi Chen Ping juga memiliki sedikit keegoisan, yaitu yin dingin ki ini sangat membantu budidaya Chen Ping. Dia bisa gunakan saja ki dingin dari tubuh putri Guru Dao Busu untuk membantunya mengolah dan meningkatkan kekuatannya. Terima kasih Tuan Chen. Terima kasih Tuan Chen. Guru Dao Busu berkata sambil berlutut di hadapan Chen Ping. Chen Ping meletakkan tangannya. Guru Dao Busu tidak perlu terlalu sopan. Saya juga di sini untuk mendapatkan pena roh dan pasir merah terang. Jadi kami hanya menukarnya. Tuan, kebaikan Chen dalam menyelamatkan nyawa putriku tidak sebanding dengan pena spiritual dan pasir vermilion di masa depan jika Tuan Chen membutuhkanku. Aku wajib membantu, Guru Dao Busu berkata dengan wajah penuh hormat. Tuan Chen, baru saja saya buta dan menyinggung Tuan Chen. Saya harap Tuan Chen akan memaafkan. Pada saat ini, Taois Wu Wei berjalan mendekat dan mengikuti Chen Ping dengan wajah malu saat dia meminta maaf. Kekuatan yang ditunjukkan Chen Ping telah lama membuatnya sangat mengaguminya. Sama-sama. Dua guru Dao, karena masalah ini telah diselesaikan, saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Chen Ping memiliki sikat roh dan pasir merah terang, dan tidak sabar untuk kembali dan membantu ibunya menyembuhkan matanya. Saat dia turun dari Gunung Guntur, hari sudah gelap dan Tang Long masih berjaga di bawah gunung. Su Yuqi mengajukan diri untuk mengantar Chen Ping kembali ke Panlong Bay, sementara Gu Mantian dan yang lainnya harus masuk ke dalam satu mobil. Kamu perempuan, kenapa kamu harus mengantarku pulang jika kamu tidak pulang pada malam hari? Chen Ping duduk di sisi penumpang dan bertanya pada Su Yuqi. Aku istrimu, jika bukan aku yang memberimu tumpangan. Siapa lagi? Dengan tidak adanya lagi orang di sekitar, Su Yuqi tidak lagi memiliki keraguan. Chen Ping terdiam beberapa saat dan setelah jeda beberapa saat berkata, kita belum bertunangan. Kita belum menikah, kenapa kamu menjadi istriku? Belum lagi aku tidak punya uang untuk menikahimu sekarang. Kamu tidak punya uang, tapi aku punya, aku akan mendukungmu di masa depan. Aku yakin padamu. Su Yuqi memandang Chen Ping dan sedikit mengangkat alisnya, dengan sedikit provokasi. Melihat Su Yuqi,
Chen Ping tersenyum. Bagi Su Yuki, Chen Ping sudah lama tertarik padanya. Entah itu penampilannya, sosoknya, atau kehidupannya, termasuk kepribadiannya, dia adalah tipe gadis yang disukai Chen Ping. Hanya sekarang Chen Ping tidak berpikir untuk mengikuti Su Yuki ke tingkat berikutnya, karena dia telah memasuki jalur kultivasi abadi. Keadaan pikiran Chen Ping telah berubah. Mungkin seiring dengan peningkatan kekuatannya, usia Chen Ping dapat diperpanjang tanpa batas waktu, sementara Su Yuki, dia hanyalah gadis biasa. Bersambung.